tentang teori lokasi Weber yang bernama Alfred Weber. Alfred Weber itu lahir di Erfurt, Jerman tahun 1868 sampai dengan 1958. Teori lokasi industri Weber. Ada yang dibahas adalah 3 macam. Pertama adalah teori Weber disebut dengan segitiga lokasional. Yang kedua, Weber berusaha untuk menentukan lokasi produksi paling murah dalam segitiga dengan mencari total biaya transportasi bahan baku. Dan yang ketiga adalah berat dari bahan baku dan komoditas akhir ialah penting. Setelah kita bahas tentang location. Lokasi industri sebaiknya berada di tempat yang memiliki sewa lahan yang paling minimal. Lokasi dengan total biaya transportasi dan tenaga kerja minimal cenderung identik dengan tingkat keuntungan yang maksimal. Fungsi teori Weber, unit terisolasi, homogen, konsumen terpusat di titik tertentu dengan persaingan sempurna. Sumber daya alam tersedia di mana-mana atau ubiquitous. Bahan lainnya seperti mineral dan biji besi tersedia terbatas pada sejumlah tempat atau sporadis. Tenaga kerja tidak tersedia secara luas, mengelompok pada beberapa lokasi dan mobilitasnya terbatas. Kemudian materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Eti Handayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Yang pertama faktor utama dan yang kedua faktor sekunder. Yang pertama faktor utama atau regional. Faktor-faktor ini mempengaruhi lokasi pabrik dari berbagai daerah. Weber mengembangkan teorinya atas dasar 2 faktor regional. Yang pertama biaya transportasi, yang kedua biaya tenaga kerja. Yang kedua faktor sekunder atau aglomeratif dan deglomeratif. Faktor aglomerasi, keuntungan dari produksi dikarenakan konsentrasi industri. Misalnya ketersediaan ekonomi eksternal dalam bentuk ketersediaan tenaga kerja murah, keuangan di satu tempat menyebabkan industri untuk berkonsentrasi di satu tempat. Faktor deglomerasi yaitu menyeratkan desentralisasi industri. Faktor utama atau regional biaya transportasi. Sebuah pabrik cenderung terletak di sisi di mana total biaya transportasi dari bahan baku dan produk adalah minimum. Biaya transportasi tergantung pada 2 hal. Yang pertama, berat yang akan diangkut, yang kedua jarak yang akan ditempuh. Semua biaya untuk memindahkan barang antar lokasi termasuk biaya transportasi. Faktor utama atau regional biaya tenaga kerja. Sebuah pabrik dapat menyimpang dari sudut biaya transportasi ketika menghemat biaya tenaga kerja lebih besar daripada biaya tambahan transportasi di pusat baru. Biaya yang dikeluarkan untuk pekerja, biaya ini secara langsung mempengaruhi produksi perusahaan. Koefisien buruh sama dengan indeks biaya tenaga kerja atau berat lokasional sama dengan lebih tinggi koefisien tenaga kerja. Semakin besar kecenderungan untuk pabrik berlokasi dekat pusat pasokan tenaga kerja murah. Biaya tenaga kerja sama dengan proporsi biaya tenaga kerja dengan berat produk jadi. Lokasional berat sama dengan berat yang diangkut selama proses produksi. Lokasi dari industri terbagi 3. Yang pertama, industri yang berorientasi sumber daya. Industri yang cenderung untuk mencari dekat sumber bahan baku yang digunakan oleh industri, contohnya industri pertambangan. Yang kedua, industri berorientasi pasar. Industri yang mencari dekat pasar untuk produk industri. Ini adalah industri yang memproduksi barang yang menjadi lebih berat atau transportasi selama proses produksi. Contohnya industri soft drink. Yang ketiga, industri foodless. Industri yang tidak terikat dengan lokasi tertentu dan fleksibel untuk dipindahkan yang dimana lebih menguntungkan industri tersebut. Contohnya industri elektronik. Baiklah, saya akan membacakan teori Weber yang berisikan tentang lokasi industri. Semua elemen sama, kecuali biaya transportasi proporsional terhadap jarak. Maka lokasi alternatif pada sumber bahan baku pasar atau di antara keduanya, semua lokasi dapat dipilih tanpa meningkatkan biaya transportasi. Adapun yang kedua, bila biaya produksi meningkat lebih cepat dibanding biaya distribusi, lokasi pada tempat produksi lebih menguntungkan. Contoh industri pengalengan buah-buahan, migas, mabel. Adapun yang ketiga, di mana proses manufaktur menambah berat dan di mana material tersedia di mana-mana.
sehingga lokasi di pasar lebih menguntungkan. Contoh, industri minuman ringan seperti soft drink. Adapun yang keempat, keadaan ini dimana disebabkan karena adanya biaya transportasi, yaitu transit, sehingga lokasi di pasar maupun sumber bahan baku lebih menguntungkan. Adapun yang kelima, adanya faktor ketiga berupa upah tenaga kerja atau power source yang berada di tengah, sehingga total cost akan besar di tengah. Maka dari itu lebih baik diletakkan di dekat market atau pabrik elektronik. Selanjutnya, mengelompokkan jenis industri, yaitu warehousing industry. Warehousing industrial produksinya memiliki berat yang lebih ringan daripada bahan bakunya. Industri ini memiliki indeks material. Oleh karena itu, lokasi pabrik seharusnya diletakkan di dekat sumber bahan baku atau resources oriented. Perhatikan gambar di samping. Namun kelebihan dan kekurangannya adalah, kalau kelebihannya memperhitungkan lokasi bahan baku dan pasar terhadap lokasi industri. Sudah mempertimbangkan aspek transportasi dan industri dibandingkan teori Valtuner. Kemudian sebuah industri dapat menentukan transport cost paling minimum dengan keuntungan yang maksimum. Kemudian kekurangannya adalah ada ketidaksesuaian asumsi teori Weber, yaitu mobilitas tenaga kerja terbatas dengan kondisi saat ini di mana mobilitas sudah sangat mudah. Yang kedua, tidak mempertimbangkan kebijakan pemerintah, unsur historikal dan budaya. Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai studi kasus. Kawasan Surabaya Industrial Estate Rangkut atau SIR. Kawasan industrial SIR merupakan perseroan atau badan usaha milik negara atau BUMN yang didirikan pada tanggal 28 Februari 1974. Jenis industri yang diperbolehkan adalah jenis industri ringan, terlebih dahulu mendapatkan izin persetujuan dari instansi yang berwenang, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT SIR. Menurut segitiga lokasional industri SIR ini sesuai untuk persentukan industri weight gaining karena lokasinya yang berdekatan dengan pasar. Industri SIR bersifat aglomerasi karena titik pertumbuhan industri SIR terjadi dalam kawasan industri SIR itu sendiri. Kemudian implikasi teori Weber terhadap lokasi industri SIR masuk dalam dua faktor utama dalam pemilihan lokasi industri, yaitu biaya transportasi dan upah tenaga kerja. Itulah penjelasan dari kami